teman-teman, kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik. Kita akan membandingkan dua kinerja pulau. Yang pulau tersebut berada di antara Selat Malaka. Satu pulau bernama Singapura. Singapura itu tidak punya banyak hal. Mereka itu nggak punya sumber daya alam yang melimpah. Namun mereka berhasil membangun Singapura menjadi kawasan industri yang luar biasa. Dari Singapura terlihat jelas di seberangnya, yaitu pulau milik Indonesia yang dinamakan Pulau Batam. Pulau Batam itu tidak bisa dibangun semegah dan sebaik Pulau Singapura. Ini menjadi pertanyaan untuk kita semua. Kenapa Batam tidak bisa menyaingi Pulau Singapura? Di sini kita akan bahas. Pertama-tama kita akan membandingkan kinerja dari dua pulau, bagaimana perekonomiannya, dan apa hal-hal yang menarik di antara mereka berdua. Kalau kita membandingkan Batam dan Singapura, kita mulai membandingkan dari kinerja perekonomiannya. Kita akan membandingkan produk domestik regional bruto per kapitanya. Ini akan melihat bagaimana kinerja ekonominya. Di Batam, PDRB di Batam sekitar 195 juta per tahun di tahun 2025. Kita bandingkan di Singapura, PDRB-nya itu sekitar 129.194 US dollar per tahun. Jadi kalau kita bandingkan itu sekitar 22 kali lebih besar dibandingkan yang dimiliki oleh Batam. Yang kedua, karena memang mereka tinggal di Selat Malaka, mereka itu kekuatannya satu, yaitu pelabuhan. Kita akan melihat dan membandingkan kinerja dari pelabuhannya. Di Batam akan ada peti kemas yang lewat sekitar 797.087. Dan di Singapura ada peti kemas yang masuk dan keluar sekitar 44,66 juta yang melewati Singapura. Dan jika dibandingkan, ini 56 kali lebih besar dibandingkan yang dimiliki oleh Batam. Dan perbandingan penduduk, Batam itu ya memiliki penduduk sekitar 1,3 juta, sedangkan Batam 6,11 juta penduduk. Ini menjadikan fakta perbandingan kinerja dari perekonomian, pelabuhan, dari Batam dan juga Singapura. Dan ini akan menjadi pertanyaan, kenapa Pulau Batam dan juga Pulau Singapura memiliki disparitas yang cukup berbeda. Satu pulau dengan tumbuh megah gedung-gedung yang luar biasa dan menjadi pusat perekonomian dunia. Sedangkan di satunya, Batam tidak sehebat Singapura. Padahal mereka berdekatan dan memiliki posisi yang sama-sama strategis di antara Selat Malaka, yaitu gerbang perekonomian dunia. Apakah memang Indonesia tidak menginginkan Batam menjadi raksasa seperti Singapura? Di sini kita akan bahas. Sebenarnya, pemerintah Indonesia pernah membuat namanya mega proyek untuk membuat Batam the New Singapore of Indonesia. Namun kenapa proyek itu tidak berhasil sampai sekarang? Di video ini kita akan bahas. Kita akan mulai dari tahun 1970. Di sini kita akan melihat dulu Batam. Batam pada tahun tersebut merupakan perkampungan. Jumlah penduduknya itu hanya sekitar 6.000. Dan kita akan pergi ke tahun 1971 sampai 1973. Di sini pemerintah melihat bahwa Batam itu punya segudang potensi. Mereka melihat letak geografisnya, mereka juga melihat kekayaannya, dan juga melihat potensi Batam di masa depan. Maka pada saat itu pemerintah menetapkan bahwa Batam harus menjadi daerah industri melalui keputusan presiden pada saat itu. Di mana Batam akan dijadikan the new Singapore, menjadi daerah industri seperti Singapura. Ya, yang nanti ini akan dikelola oleh Otorita Batam. Otorita Batam ini bertanggung jawab nantinya. Mereka adalah sebuah badan yang akan mengelola Pulau Batam. Mereka akan memutuskan apa yang dibangun, bagaimana infrastruktur, bagaimana nanti investasi, dan bagaimana Batam akan dibawa ke depan. Jadi mereka punya wewenang penuh terhadap masa depan Batam. Pada tahun 1978 sampai 1990-an, presiden pada saat itu yang menjabat adalah Presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie juga punya tekad yang sama bahwa Batam ini punya potensi untuk mengalahkan Singapura. Maka pada saat itu B.J. Habibie mengatakan Batam harus dibangun lebih genjot lagi. Jalan-jalan dibangun dengan lebih luas dan juga panjang. Pelabuhan juga dibangun karena potensi dari Selat Malaka yang menjadikan Batam adalah pusat nanti pelabuhan dunia, sama seperti Singapura. Bandara juga dibangun. Bandara Hang Nadiem itu dibangun dengan landasan yang panjang. Tujuannya bahwa ini akan menjadi pesaing dari Bandara Changi. Ini akan menjadi pusat transit dunia. Dan kawasan industri menjadi cita-cita bahwa Batam harus dibangun sama seperti Singapura menjadi kawasan perindustrian. Akan banyak pabrik di sana, teknologi di sana, dan ini akan menjadi roda ekonomi Indonesia. Presiden B.J. Habibie pada saat itu. Kita akan pergi ke tahun 1992 sampai 1998. Dari B.J. Habibie yang membangun jembatan, bandara, dan juga infrastruktur lain, pada tahun ini juga semakin digenjot pembangunan dari Pulau Batam. Pada tahun ini ada yang namanya proyek Barelang. Ini merupakan sebuah jembatan yang khas di Pulau Batam saat ini. Proyek ini tujuannya membangun 6 jembatan. Dengan tujuan bahwa Pulau Batam, Kempang, dan juga Galang harus terhubung, terkoneksi.
sehingga mempermudah mobilitas dan juga akan membangun kawasan ini lebih maju lagi dan tersentral. Namun sebelum proyek Barelang dibangun, sebenarnya ada sebuah hal yang menarik yang perlu saya ceritakan, yaitu ada di tahun 1989. Di sini ada 3 negara yang bertemu dan berunding, yaitu dari Indonesia melalui Pulau Batam, baru dari Malaysia, dan juga dari Singapura. Mereka bertemu dan mereka berbincang bahwa mereka itu punya potensi dan karakteristik yang sama. Mereka itu tinggal di antara Selat Malaka. Mereka berkata bahwa kita harus menjadikan ini sebuah kekuatan yang baru, poros ekonomi yang baru, di mana 3 negara bertemu dan membuat kerjasama. Kerjasama ini disebut dengan SIJORI, Singapura, Johor, Riau. Mereka akan membangun sebuah kawasan industri, di mana Singapura berperan sebagai penyedia modal. Mereka juga menjadi pemanajemennya, mereka yang pengelolanya. Mereka penguasaan teknologi, jaringan internasional, dan mereka juga punya SDM-SDM yang luar biasa. Sedangkan Johor dan Riau yang masuk Batam, di sini mereka akan penyedia tenaga kerja dan juga lahan-lahan. Karena Singapura udah kehabisan lahan, jadi mereka menjadikan bahwa pabrik-pabriknya nanti akan didirikan di Batam dan juga di Johor. Ada pabrik elektronik, telekomunikasi, migas, dan galangan kapal. Dikarenakan memang fokus dari pemerintah dan juga kerjasama internasional yang kuat. Namun, sampailah pada titik bahwa kenapa Batam sudah dibangun dan juga menjadi fokus dari negara, tidak bisa mengalahkan Singapura yang begitu besarnya. Ini yang menjadi pertanyaan. Gagalnya dan New Singapura ini, Singapura yang baru di Batam, itu dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, kita kembali di pembangunan atau pembentukan organisasi SIJORI. Batam itu dibangun hanya sebagai pelengkap. Bayangkan saja kalau kita punya industri tertentu, kita merakitnya di Batam. Tapi dari ide, teknologi, kantornya, keuangannya, investasinya, itu berjalan di kota Singapura. Batam itu hanya pelengkap saja. Mereka cuma penyedia sumber daya dan juga gedung-gedungnya. Mereka nggak punya otaknya. Mereka itu nggak punya wewenangnya dari keuangan, modal, dan juga jaringan-jaringan yang lain. Itu menjadikan Batam hanya kota pelengkap atau bagian dari pelengkap. Yang kedua, Batam hanya membangun proyek bukan ekosistem dibandingkan Singapura. Singapura itu dibangun dari kepemimpinan Lee Kuan Yew. Dia membangun bahwa setiap jengkal dari Singapura itu harus diperhitungkan. Maka pada saat itu fokus dari Singapura adalah mereka akan menjadi penghubung dunia, kota transit. Maka Singapura itu dibangun bandara yang luar biasa, pelabuhan yang luar biasa, dan mereka menjadikan bahwa seluruh dunia merupakan warga negaranya. Makanya banyak tuh model-model yang masuk ke Singapura untuk berinvestasi karena mereka memang menjadi kota transit, negara transit. Indonesia tidak membangun Batam menjadi sebuah ekosistem yang jelas. Tujuan akhirnya bingung, Batam ini mau dibawa ke arah yang mana? Apakah dengan bandara yang baik, pabrik-pabrik yang baik, itu cukup membangun ekosistem? Itu yang kurang matang direncanakan pada saat itu. Yang ketiga, ada dualisme kewenangan. Pada masa-masa tertentu, yang saya sebutkan tadi, yaitu otorita Batam yang bertanggung jawab terhadap pembangunan Batam, ini punya tantangan yang baru. Karena mereka punya kewenangan, namun pemerintah di Pulau Batam juga punya kewenangan. Jadi mereka kadang tumpang tindih, meskipun sebenarnya otorita Batam itu berfokus kepada pembangunan ekonomi di Batam dan juga pemerintahan berfokus kepada administrasi. Namun mereka seringkali bertabrakan administrasi. Contohnya perizinan, modal, dan juga penggunaan wilayah, itu mereka sering berantem. Jadi itu akan menghambat pertumbuhan dari Batam. Yang satu punya ide besar, yang satu administrasinya bagaimana? Itu legal tanahnya bagaimana? Itu menjadi permasalahan pada saat itu. Meskipun pada tahun 2019 jabatan otorita Batam itu digabung dengan pemerintahan, punya satu visi, jadi tujuannya jelas. Yang keempat dan terakhir adalah Singapura itu terlalu kuat. Kita memang nggak fair membandingkan satu wilayah, satu pulau dengan satu negara. Mereka itu punya kapasitas yang terbatas. Sedangkan Singapura, ya mereka fokus sebagai negara, mereka punya sumber daya yang lebih besar, fokus yang lebih besar. Sedangkan Batam, ini bagian dari Indonesia yang negaranya luas. Kalau seandainya Indonesia hanya sebatas Pulau Batam, mungkin bisa kekuatan yang sama untuk melawan Singapura. Tapi kita akan melihat Batam sebagai Indonesia, bahwa Indonesia punya fokus bukan hanya ke Pulau Batam, mereka fokus ke pulau-pulau lain juga. Jadi Batam punya keterbatasan, terutama mungkin di sektor modal. Sedangkan Singapura hanya berfokus untuk membangun sebuah negara. Makanya Batam belum bisa menyaingi Singapura. Ini mungkin ringkasan video yang bisa saya jelaskan. Kenapa mega proyek membangunnya New Singapura di Pulau Batam itu tidak bisa berhasil sampai sekarang. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan bahwa Batam punya potensi tersendiri. Kita akan melihat bahwa Batam akan terus dibangun, mungkin tidak menjadi New Singapura, tapi menjadi Pulau Batam. Mereka punya identitas sendiri, industri sendiri, dan terus membawa diri karena yang mereka mau
terkhususnya untuk mendorong perekonomian di pulau itu dan juga bisa membantu perekonomian di Indonesia. Kita akan menunggu-nunggu pembangunan apa yang di Kota Batam selanjutnya. Ini video dari saya, maaf kalau ada salah kata, mohon dikoreksi atau dikritik di kolom komentar. Thank you.